yang sudah masuk dan Danantara yang dipercaya untuk mengurus segala sesuatunya, termasuk juga penawaran-penawaran menerbitkan global bond bahkan senilai 1,5 miliar US dollar. Dan tadi kami sudah bahas dari sisi ekonomi bersama pakar ekonomi dan perbankan. Kali ini kita juga ingin mendengar secara langsung bagaimana tingginya minat investasi yang akan disampaikan kepada publik sesuai anjuran dari Presiden Prabowo Subianto. Ada Managing Director Stakeholder Management and Communication dari BPI Danantara, Pak Rohan Hafaz. Wawancara Pro 3. Pak Rohan, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Rohan, mungkin boleh langsung disampaikan nih. Kira-kira kapan akan disampaikan kepada publik sesuai dengan arahan dari Pak Prabowo? Baik, kami sebetulnya mungkin karena hari ini hari libur ya, sebetulnya kami juga sudah sampaikan pada hari ini kepada publik mengenai hasil kami dan di roadshow terutama menjual obligasi di luar negeri. Jadi kita juga di luar negeri itu sekaligus tahu mengenai secara langsung kepercayaan investor global terhadap Indonesia itu bagaimana. Kan gampang ukurnya mengenai mengambil keputusan untuk investasi itu adalah suatu hal yang nyata untuk mereka percaya. Karena yang dijual obligasi itu kan nggak pendek ya. 5 tahun sama 10 tahun. Ya. Di situ kan berarti mereka percaya menaruh uangnya selama 5-10 tahun, berarti juga percaya ekonomi Indonesia selama 5-10 tahun itu akan baik. Oke, kalau boleh tahu sektor-sektor mana saja sih yang sebenarnya paling banyak diminati oleh investor global dan juga mungkin negara-negara yang saat ini sudah menginvestasikan cukup besar? 5 terbesar mungkin mana saja? Oke, jadi yang masuk ini semua komplit ya. Ada Amerika, investor-investor dari Amerika, investor-investor dari EMEA itu Eropa, Arab dan Afrika. Kemudian ada Asia juga. Dan yang terbesar itu dari EMEA, dari Eropa. Dan Amerika adalah nomor 2, baru Asia nomor 3. Dan angka yang kita jumlah obligasi yang kita jual itu 1,5 miliar dolar, yang terbagi 2 ya, 750 juta dolar itu untuk tenor 5 tahun dan sisanya juga separuhnya 750 juta dolar untuk tenor 10 tahun. Dan ternyata minat investor itu sangat-sangat tinggi karena peak order itu artinya yang nawar itu yang ingin itu sekitar 4,6 miliar US dollar atau lebih dari 3 kali nilai penerbitannya. Jadi di situ kita juga bisa sedikit menegokan harga ke bawah bukan ke atas gitu. Artinya yang karena peminatnya banyak kita berhasil mencapai rate yang sangat kompetitif di market saat ini, di market internasional, yang untuk 5 tahun itu pricing-nya yang untuk obligasinya sebesar 5,35%. Itu sangat-sangat baik di market internasional saat ini. Dan untuk yang 10 tahun itu 5,95%. Dalam pasar modal, kepercayaan itu diukur dari demand-nya, kemudian kualitas investornya, dan pricing. 3 itu aja. Nah, yang di investor-investor yang membeli kita ini juga terdiri dari investor yang berupa asuransi, dana pensiun, itu kan semua melalui proses-proses compliance yang tinggi di mereka sendiri karena mereka harus mempercayakan uang yang mereka kelola. Demikian, Pak. Oke, kalau dari sisi sektornya mana saja, itu mungkin juga boleh langsung dijawab. Apakah masih kepada sektor-sektor padat modal atau juga sekarang sudah bisa beralih ke sektor-sektor padat karya? Dana-dana obligasi itu tentunya oleh Danantara nanti akan digunakan untuk investasi.
Sektor-sektornya semua ada, baik padat karya, baik padat modal, tetapi kita utamakan padat karya yang paling utama. Sebagai contoh, salah satu yang sudah kita lakukan, sudah mulai, itu adalah waste to energy, artinya sampah. Pengolahan sampah yang selama ini ditumpuk saja di sebuah tempat pembuangan akhir, beralih diolah menjadi listrik. Dan itu sudah dimulai nanti di 33 kota di Indonesia. Dan sekarang sudah ada 8 kalau saya tidak salah. 8 kota yang sudah tendernya sudah selesai, sudah dimulai, dan itu pada teknologi, namun masih ribuan pekerja yang akan terlibat di ekosistem itu. Karena harus diangkut dari rumah-rumah warga, harus dilakukan waste. Ada mekanismenya tersendiri begitu ya Pak Rohan ya. Tapi kalau untuk distribusinya lebih banyak didominasi Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa juga sudah ada? Berapa persentase kira-kira? Jadi begini, ini satu titik balik yang Dananda lakukan di titik baru lah ya, titik baru, di mana sampah itu di seluruh kota di Indonesia nantinya tidak akan dibuang di ruang terbuka. Ini semua akan dikelola. Perbedaannya adalah yang diinvest oleh investor lokal maupun asing, itu yang kalau khususnya yang asing itu yang besar, yang jumlahnya sangat besar dan teknologinya kita belum memiliki. Sedangkan untuk yang kecil-kecil itu kira-kira berdasarkan tonase per harinya di kota-kota kecil itu akan dilakukan dengan semacam insinerator yang itu lokal buatan Indonesia. Oke. Kalau dilihat sampai dengan saat ini, apa sih yang membuat Indonesia masih dilirik nih sama investor-investor asing di tengah situasi politik, ekonomi, dan juga ya ketidakpastian yang begitu besar saat ini? Oke, investor global tuh boleh dibilang bahasa gaulnya cerewet untuk berinvestasi. Jadi dia ngulik, dia perhatikan yang kecil-kecil. Nah, pada dasarnya semua poin itu dia mencari negara yang memiliki fundamental yang kuat dan prospek untuk tumbuh jangka panjang. Jadi bukan hanya momentum sesaat. Sebagaimana tadi saya sampaikan kan 5-10 tahun dia taruh uangnya. Okay. Lalu gimana tuh meyakinkannya mereka? Nomor 1, Indonesia punya pasar domestik yang besar. 2, punya bonus demografi. 3, sumber daya alam yang strategis cukup banyak. Kemudian ada agenda dari pemerintah untuk hilirisasi dan industrialisasi yang sudah berjalan, yang sudah dilihat secara konkret oleh mereka. Kemudian komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi. 4, lagi ke 5, Indonesia tidak pernah ada gagal bayar dalam sejarah penerbitan surat berharga ke luar negeri. Jadi itu mendapatkan validasi dari pasar internasional di tengah malah kondisi global yang sangat menantang ya kalau kita bilang sekarang. Kemudian investor dari Amerika pun menjadi salah satu yang terbesar bersama investor keempat yang sudah saya sampaikan di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Hal ini kan menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai destinasi investasi jangka panjang yang baik. Oke. Untuk saat ini, apa sih tantangan terberat begitu dan terbesar ketika kemudian sektor-sektor ini menjadi incaran dari para investor global? Seberapa besar juga kita meyakinkan bahwa iklim investasi di Indonesia cukup kondusif kok untuk hal ini? Untuk realistis begitu ya? Ya. Mungkin saya kembali ke periode sebelum-sebelum ini atau kita sebut sebelum ada krisis karena perang ini dan sebagainya. Indonesia kan sangat diminati untuk investor-investor berinvestasi di sektor-sektor pertambangan, mineral dan sebagainya, untuk material nikel dan sebagainya. Jadi Indonesia itu sudah cukup lama tetap terus ada di sini karena konsistensi pemerintahnya ada. Kedua, keamanannya ada sangat baik bahkan. Jadi bukan merupakan negara yang mereka khawatirkan. Jadi yang masuk itu kita juga dari pemerintah kan adalah mendorong investasi
yang harus menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Sehingga manfaat ekonominya tidak hanya kita nikmati pada saat bangun proyek aja, tapi juga dalam jangka panjang. Itu tujuan kita. Oke, dan dari tujuan itu sudah cukupkah dianggap bisa memberikan keberhasilan tersendiri dalam proses investasi global ini untuk masuk ke Indonesia? Oke, mungkin saya kembali ke beberapa, mungkin 1 bulan terakhir ini ya, di mana pasar sangat gonjang-ganjing, bursa dibilang berantakan, jatuh ke bawah, segala macam. Walau beberapa hari terakhir ini bursa menghijau, sangat menghijau. Ya, jadi antara bursa sama investasi jangka panjang korelasinya ada, tetapi tidak linear. Jadi belum tentu pada saat bursa itu kan adalah market jangka pendek saja istilahnya ya. Mereka melihat mungkin saat ini ekonomi Indonesia dikhawatirkan seperti ini, tetapi itu dibuktikan oleh pemerintah sendiri dengan pertumbuhan ekonominya di atas 5%, dan itu terbukti sehingga kembali hanya pasar di bursa itu jadi hijau kemarin-kemarin kan. Kemudian investor-investor asing yang sangat kalibernya sangat bagus ini membeli luar biasa animonya kemarin obligasi Indonesia yang kita tawarkan di luar, itu kan membuktikan mereka sure bahwa Indonesia akan jadi tempat investasi jangka panjang yang sangat baik. Karena obligasinya sangat jangka panjang. Bahwa semua negara hari ini memiliki dampak dari perang Iran sama Amerika. Jadi itu nggak spesifik di Indonesia. Jadi itu mungkin keyword dari kita. Kita selalu suka memandang negara kita kurang bursa ini salah begini pemerintah. Padahal itu dialami seluruh dunia karena suasana perang yang tidak normal. Demikian. Oke. Kedepannya seperti apa sih target-target investasi yang ingin dicapai? Kemudian juga komitmen dari Danantara sendiri untuk memastikan bahwa proyek yang didanai mampu menciptakan lapangan kerja, karena ini yang sangat dibutuhkan dengan persoalan PHK dan angkatan kerja yang tinggi yang belum bisa diserap. Pak Rohan. Ya, itu paling penting betul. Terima kasih. Karena kita ingin juga ke arah situ dalam bentuk kita selalu akan fokuskan pada investasi jangka panjang yang berkualitas dan juga menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk hajat hidup orang banyak baik sebagai konsumen maupun sebagai pekerja, jadi tenaga kerja. Jadi yang padat-padat karya juga kita ini, tetapi dalam skala industri yang besar misalkan perikanan, ternakan, dan ini kita selalu bicara mengenai tambang. Kali ini saya mencoba bahwa banyak di Indonesia pernah memiliki tambang udang yang terbesar di dunia dengan pekerjaan yang ratusan ribu orang di satu tambak aja. Jadi hal yang seperti itulah sebetulnya kekuatan ekonomi Indonesia pernah ada yang akan kita ulangi lagi. Kemudian proyek-proyek strategis nasional yang mampu memperkuat daya saing dan transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara produsen yang high-tech ataupun middle-tech, itu juga akan kita lakukan. Kemudian kita juga ingin menggandeng investor global yang memiliki perspektif membangun Indonesia itu ikut membangun Indonesia dalam bentuk jangka panjang yang sejalan dengan kita punya agenda tentunya ya. Nah investasinya tuh yang memberi nilai tambah di dalam negeri, kalau yang investasi asing jadi bukan hanya menambang dan membawa keluar, kemudian memperkuat sektor yang strategis, kemudian industrialisasi dan hilirisasi. Itu semua pasti menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik. Demikian. Baik. Ada pesan yang mau disampaikan ke seluruh pendengar dari Danantara secara khusus nih? Terkait dengan 1 Muharram mungkin? Iya, selamat 1 Muharram. Semoga kita di tahun mendatang akan lebih sehat, lebih baik, dan rezeki semuanya dimudahkan. Kemudian saya boleh nambahkan tadi, saya kebetulan baru ini data saya. Bahwa yang bonds tadi saya bilang ada Amerika yang beli, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia ya, 3 tempat itu. Amerika Serikat itu untuk bonds yang 5 tahun
pasar Amerika menyerap 38% dari bonds yang ditawarkan. Kemudian yang untuk 10 tahun, Amerika menyerap 52% dari yang ditawarkan. Untuk EMEA, Eropa dan Timur Tengah serta Afrika tadi, 41% yang 5 tahun, 10% yang 31% yang 10 tahun. Kemudian Asia justru kali ini terbalik. Asia yang terkecil, dia 21% untuk obligasi 5 tahun dan 17% untuk 10 tahun. Kemudian profil daripada investor yang 5 tahun itu 82% terdiri dari fund manager serta asset manager. Oke. Sedangkan insurance and pension fund itu hanya 10% dan bank-bank ya 7%. Itu data ya Mbak, jadi kepercayaannya sangat tinggi sih kalau menurut kami. Baik kalau begitu. Pak Rohan, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Mudah-mudahan semua target ini juga dapat tercapai, bisa disampaikan secara transparan dan terutama masyarakat juga bisa memantau langsung nih seperti apa sih pergerakannya secara transparan juga begitu. Nanti akan dipaparkan ke publik ya dalam waktu dekat ya. Ya, pasti kami paparkan ke publik dan kami detailkan. Demikian, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Managing Director dan Stakeholder Management and Communication dari BPI Danantara, Rohan Hafaz. 3.